Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam kegiatan bimbingan. Hari ini kita melakukan bimbingan minggu kedua, yaitu tentang mengenal diri dalam bidang bimbingan pribadi pada aspek perkembangan, penerimaan diri, dan pengembangannya. Seperti yang disampaikan pada minggu sebelumnya, remaja memiliki tugas perkembangan untuk mempersiapkan diri, menerima dan bersikap positif serta dinamis terhadap perubahan fisik dan psikis yang terjadi pada diri sendiri untuk kehidupan yang sehat. Dan pada bimbingan kali ini tujuannya adalah agar kamu mampu mengenal diri kamu dan nantinya bisa mengenal kemampuan diri kamu dan juga keinginan kamu dalam tataran internalisasi bimbingan untuk pengenalan. Teman-teman, mari kita melakukan eksperimen sederhana. Coba tanyakan warna favorit beberapa temanmu. Dan menurutmu, apakah karakternya sesuai dengan penjelasan di samping? Kita coba ya eksperimen ini ya. Nah, apa nih warna favorit temanmu? Apakah dia suka hitam, coklat, biru, putih, ungu, merah, pink, hijau, atau oranye? Nah, Bapak punya salah satu cara agar kita tahu karakter atau kepribadiannya berdasarkan warna. Kita lihat dulu ya. Nah, menurut kamu, apakah warna favorit temanmu itu sesuai dengan kepribadiannya? Kita lihat ya. Nah, apakah ketika temanmu yang suka warna hitam, apakah dia terlihat percaya diri? Dan jika temanmu suka warna coklat, apakah dia mudah bergaul dan tertarik pada kegiatan luar? Dan juga kalau misalkan temanmu ada yang suka warna biru, apakah dia termasuk orang yang serius, tenang, dan percaya diri? Dan juga kalau misalkan menyukai warna ungu, apakah kamu melihat dia sebagai orang yang kreatif dan peka? Juga kalau misalkan kamu melihat teman kamu senang menggunakan warna merah atau senang warna merah, apakah dia termasuk orang yang berani dan senang bergaul? Dan juga kalau misalkan kamu tahu teman kamu menyukai warna pink, apakah dia termasuk orang yang lembut dan penuh perhatian? Atau teman kamu suka warna hijau, dia termasuk orang yang kreatif dan terbuka? Dan juga kalau misalkan temanmu suka warna oranye, apakah dia suka bersenang-senang dan bergaul? Coba silakan analisis teman-teman kamu itu. Nah, apakah kamu sudah menemukan jawabannya? Apakah teman kamu karakternya sesuai dengan warna yang dia suka? Coba diperhatikan atau coba diingat-ingat lagi atau coba diterka-terka lagi. Apakah sama? Wow, bisa jadi jawabannya sama. Tapi, tahukah kamu, setelah melakukan kegiatan eksperimen sederhana tersebut, kamu atau kita telah berupaya untuk menilai seseorang, atau bahkan kita memberikan label kepada orang yang kita tanya warna favoritnya. Setelah berupaya menilai, selanjutnya kita mudah membuat kesimpulan tentang karakter orang tersebut. Contohnya, jika warnanya favoritnya hitam dan sering bercerita, maka kita menyebutnya sebagai orang yang percaya diri. Atau jika warna favoritnya adalah coklat dan senang berkumpul dengan orang lain, maka karakternya adalah mudah bergaul. Namun, jika pertanyaan warna favorit tersebut kita tanyakan pada diri kita sendiri, apakah kita dapat dengan mudah mendapatkan kesimpulan bahwa karakter kita sesuai dengan penjelasan warna tersebut? Jawabannya mungkin tidak mudah, bahkan cenderung mengelak. Kenapa? Hal ini mungkin didasari atas ketidaktahuan tentang diri kita sendiri. Padahal mengenal diri kita sendiri dan menerimanya itu penting loh. Kita cari tahu ya pentingnya mengenal diri sendiri. Setiap manusia memiliki atribut psikologis yang berbeda-beda dan unik.
Atribut psikologis ini dapat berupa kepribadian, keinginan, kemampuan, dan lainnya. Ketika atribut psikologis ini berkembang beriringan dengan lingkungan dan waktu untuk mencapai kesuksesan pribadi, yaitu mendapatkan apa yang kamu cita-citakan, maka keinginan harus sesuai dengan kepribadian dan kemampuan. Akan menjadi suatu persoalan apabila kita tidak mengetahui atribut psikologis yang kita miliki sendiri. Kita akan kebingungan dengan diri kita sendiri, sehingga kita tidak dapat mengembangkan diri, tidak akan memahami untuk apa kita hidup dan mengapa kita dilahirkan dan diharuskan beribadah. Sebaliknya, dengan mengenali diri sendiri, seseorang akan mengetahui untuk apa dia hidup dan bagaimana dia harus hidup. Ketika seseorang mengenali dirinya, dia akan tahu tujuan hidupnya, dan pada akhirnya dia akan lebih mengenal penciptanya. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa yang mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Dan barang siapa yang mengenal Tuhannya, maka binasalah kefanaan dari dirinya. Jika kita mengenali diri, kita seakan-akan memiliki jalan khusus yang akan mengatur pola pikir, pola sikap, dan pola perbuatan menuju ke arah cita-cita jangka panjang dan jangka pendek yang telah kita rencanakan. Dengan mengenali diri, diharapkan kita akan menerima kelebihan dan kekurangan kita, sehingga terus meningkatkan kelebihan dan melatih apa yang menjadi kelemahan kita agar keinginan kita terwujud. Ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang diabadikan dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, yang artinya sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi, kita perlu berupaya untuk mengenal diri agar bisa menerima keadaan diri secara positif dan mengembangkannya. Lalu, bagaimanakah cara untuk mengenali diri? Temukan jawabannya pada penjelasan berikutnya. Mengenali diri dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan. Secara garis besar, kita dapat mengenali diri dengan cara introspeksi, bertanya kepada orang lain tentang diri kita, dan pemeriksaan psikologis. Kegiatan introspeksi dapat kita lakukan dengan membuat daftar tentang diri. Buatlah daftar yang merepresentasikan kelemahan dan kelebihan diri kamu dengan jujur. Daftar tersebut bisa dikelompokkan menjadi beberapa aspek seperti pelajaran, sosial, sifat pribadi, atau kamu dapat menuangkannya dalam tabel seperti contoh berikut. Dan untuk lebih jelasnya, kamu bisa melihat buku B kamu di halaman 5. Cara mengenali diri kita yang kedua adalah dengan cara bertanya kepada orang lain tentang diri kita. Untuk mengenal diri kita menurut pendapat orang lain, kita dapat bertanya pada orang di sekitar kita. Caranya banyak, salah satunya adalah kita dapat menyiapkan daftar sifat dan meminta teman dekat kita untuk memberikan penilaian tentang diri kita dengan skala 1 sampai 10 seperti pada contoh halaman 5. Dan cara yang ketiga adalah dengan melakukan pemeriksaan psikologis. Dan untuk hal ini, kamu dapat berkonsultasi terlebih dahulu dengan guru B kamu agar mendapatkan rujukan pemeriksaan psikologis. Dan demikianlah tadi pertemuan kita dalam kegiatan layanan bimbingan dan konseling. Dan untuk lebih mengeksplorasi tentang diri kamu, silakan kerjakan identifikasi diri kamu di halaman 5 di buku bimbingan dan konseling halaman 5. Lengkapilah aspek pelajaran, kelebihan dan kekurangannya, sosial, kelebihan dan kekurangannya, dan pribadi juga, kelebihan dan kekurangan yang menurut kamu ada pada diri kamu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.